Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarwih dan witir secara berjamaah pula. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan Islam pada saat ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu: pertama, kas tarwih berjumlah sebesar Rp300.000. Kedua, ibu-ibu yang membawa buka puasa besok sore yaitu kelompok 3. Ibu Rahmanyanto, Nyonya Emi, Ibu Erian, Ibu Teguh, Ibu Sukardi, Nyonya Juwita, Ibu Halman, dan Ibu Ilham, dan Ibu Dani. Imam sholat tarwih yaitu Ustadz Aksar. Keempat, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca oleh Kak Syaril. Penceramah Ustadz Aziz Hambali LC. Dan acara selanjutnya penerimaan hadiah kepada adik-adik yang telah mengikuti lomba di bulan Ramadan ini. Pada ibu-ibu yang telah membawakan hidangan buka puasa tadi sore, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Imsak jatuh pukul 4:26. Itulah susunan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya sudah pada layu semua ini kayaknya. Ya, sudah pada ngantuk.
Daun salam, daun pala. Yang menjawab salam mudah-mudahan mendapat pahala. Amin. Daun salam dipetik pelan-pelan. Yang jawab salam mudah-mudahan pada lunas cicilan. Amin. Mutaqarraran saniyan tauqidan lafdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat jamaah salat isya tarawih witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, sampai malam ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta masih merasakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus lagi nikmat yang tidak semua orang dapatkan, yaitu nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan kita bisa hadir duduk bersama-sama pada malam hari ini di masjid, di rumah Allah yang penuh kemuliaan ini. Karena ada orang sehat, beriman, tapi tidak mempunyai kesempatan. Begitupun kebalikannya, ada orang punya kesempatan, diberi kesehatan, tetapi belum diberi keimanan. Ada juga orang diberi keimanan, diberi kesempatan, ada kesempatan, tetapi belum diberi kesehatan. Artinya ini merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul wajib kita syukuri. Terlebih pada malam hari ini kita hadir di sini insyaallah untuk mengikuti daripada rangkaian yang mana seringkali umat muslim merayakannya, terlebih khusus di Indonesia ini, yaitu peringatan Nuzulul Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita telah mengikuti atau telah melaksanakan salat isya secara berjamaah, sambung salat tarawih, sambung salat witir secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan termasuk dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi bersabda, "Man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan." Barang siapa yang menjaga salat berjamaah di bulan suci Ramadan, terlebih khusus di bulan suci Ramadan, dia menjaga salat berjamaah, baik salat wajibnya maupun salat sunnah tarawih dan witirnya, maka apa keistimewaan bagi mereka yang senantiasa menjaga salat berjamaah di bulan Ramadan? A'tahu Allahu fi kulli raq'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Maka Allah akan memberi dari setiap rakaatnya itu, Allah beri pahala berupa satu kota di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap satu rakaat kita sholat berjamaah selama bulan suci Ramadan, Allah kasih satu kota di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu sudah dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada yang ngasih tanah, Pak, ada yang ngasih tanah satu kapling, kira-kira senang atau tidak, Pak? Bu, senang atau tidak? Dikasih tanah satu kapling gratis tanpa biaya, senang atau tidak? Bukan hanya tanah saja, tetapi sudah di atasnya itu ada bangunan rumah yang siap huni. Rumah itu sudah dilengkapi dengan fasilitasnya, gratis. Senang atau tidak?
Pasti senang Pak Ustadz. Siapa yang nggak mau? Apalagi yang menyediakan, yang mengasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya satu kapling tanah, bukan hanya satu rumah, tapi satu kota Allah sediakan buat siapa? Buat kita yang bisa menjaga sholat berjamaah. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita masih semangat untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah, dan bukan hanya di bulan suci Ramadan, kita sambung di luar Ramadan kita untuk bisa menjaga sholat berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah daripada nuzulul Quran, artinya nuzulul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran. Kenapa ada peringatan setiap tanggal 17 Ramadan? Terlebih khusus di kita di Indonesia banyak yang merayakan di masjid-masjid untuk merayakan peringatan nuzulul Quran. Yang mananya peringatan pasti ada yang diingatkan. Pertama, ada yang diingatkan atau dikasih ingat. Siapa yang dikasih ingat? Yaitu kita. Kadang kita sering lupa, maka sering diingatkan. Terus, apa yang diingat? Yang diingat adalah Al-Quranul Karim. Makanya cerdasnya para ulama dulu atau para ulama-ulama sekarang, kenapa diadakan nuzulul Quran, peringatan, biar kita memfreshkan lagi ingatan kita, menyegarkan lagi ikatan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan yaitu di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi yang dibacakan oleh qari saudara kita, Masya Allah luar biasa suaranya. Bu, ingin nggak Bu pengen punya mantu seperti itu Bu? Pengen nggak Pak? Tanya tinggal siap-siap saja ya, insya Allah. Insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dilihat dari segi sejarah dan kisahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Allah, diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran keseluruhan, semuanya ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan kepada Baitul Izzah, ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Dari langit dunia baru Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak secara keseluruhan, tetapi munazzaman, berangsur-angsur. Kurang lebih 23 tahun Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi kita, Nabi Muhammad? Tidak sekaligus menyeluruh Al-Quran. Ada hikmah tersendiri, yaitu yang namanya Al-Quran, Bu, Pak, bukan hanya bacaan saja, tetapi petunjuk bagi kita sebagai umat manusia. Hudal linnas, sebagai petunjuk umat manusia. Hal ini berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang Rasulullah alami. Rasulullah membutuhkan petunjuk dari Allah, maka Al-Quran turun. Rasulullah mengalami peristiwa yang lain, Al-Quran turun. Itulah hikmahnya bahwasannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi yang jadi pertanyaan, setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kana khuluquhul Quran, Rasulullah memiliki akhlak Al-Quran. Tetapi yang jadi pertanyaan, setelah Rasulullah mendapatkan semuanya, kapan Al-Quran diturunkan ke dalam hati kita masing-masing? Itu yang harus jadi pertanyaan. Jadi Al-Quran bukan hanya sampai Rasulullah saja, tapi harus diturunkan ke dalam hati kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup buat kita, menjadi petunjuk buat kita. Kita tidak terlepas daripada aturan yang berlaku di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mengikuti koridor daripada aturan Al-Quran, Al-Quran dijadikan pedoman, maka hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Oleh karena itu, Bu, Pak, sekiranya kalau ditanya sampai tanggal 17 Ramadan ini sudah berapa kali khotam Bapak baca Al-Quran? Pak, sudah berapa kali khotam, Pak? Bu, sudah berapa kali khotam, Bu, baca Al-Quran? Ya. Jadi ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik amalan daripada umatku adalah membaca Al-Quran. Aktsiru tilawatal Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Sesungguhnya rumah yang kita tempati tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan yang terdapat dalam rumah itu. Wa yaktsiru syarruhu, dan lebih banyak keburukannya. Contohnya di dalam satu rumah sering terjadi, mohon maaf, antara laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri sering cekcok, sering berantem, sering baku bombe. Enggak dengan pasangan, dengan anak ada masalah. Enggak dengan anak, dengan orang tua pasti ada masalah. Jangan-jangan masalah itu timbul karena di rumah kita jarang dibaca Al-Quran. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Al-Quran yang enggak pernah dibaca di rumah kita, wa yudayyiku ala ahlihi. Rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Quran, maka penghuni rumah itu hatinya akan merasa sempit. Walaupun rumahnya luas, tapi hatinya terasa sempit. Rumahnya mewah, fasilitas lengkap, hatinya banyak galaunya, banyak gelisahnya, banyak sakit hatinya. Itu karena apa? Karena mungkin di rumah kita belum dibacakan Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana Ustaz biar hati kita tidak sempit, biar hati kita terasa lapang, walaupun rumah pas-pasan, tetapi hati kita merasa lapang, lughawa. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan syifa'ul linnas,
Al-Quran merupakan obat bagi manusia. Tatkala kita sedih, galau, sakit hati, maka mari kita cari obatnya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk kita senantiasa belajar Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk sejak mulai saat ini kita belajar Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apalagi pada zaman sekarang ini, jangan sampai generasi anak cucu keturunan kita tidak tahu sama sekali baca Al-Quran. Tetapi kalau dikasih rem dalam HP, pinternya luar biasa. Allah. Betul apa betul ini? Realita terjadi di rumah kita. Bahkan HP pun rebutan dengan orang tuanya. Allah. Bu, Pak, hati-hati. Kita harus tegas kepada anak kita. Jangan sampai anak kita suatu saat nanti tatkala kita terkujur kaku, tidak bisa apa-apa, anak kita tidak bisa membacakan Al-Quran, cukup anak kita memutar MP3 murattal di samping jenazah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya mari kita didik. Masya Allah, anak-anak di sini senang datang ke masjid. Saya senang melihat anak-anak lari-lari di sekitar masjid, dalam masjid. Gak apa-apa, biarkan, biar mereka betah dalam masjid. Bahkan saya lihat ada konten video di Turki, di sana, Bu, Pak, anak-anak dibiarkan main bola di dalam masjid, bahkan main petak umpet dengan imamnya. Kenapa? Biar mereka menjiwai dan mereka senang berada di dalam masjid. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua, yuk kita dorong anak-anak kita untuk datang ke masjid ini untuk belajar Al-Quran, ikut TPQ, agar apa? Tujuannya kelak anak generasi kita pintar membaca Al-Quran, bahkan bisa menjadi penghafal Al-Quran dan bisa menjadi qari tilawah Al-Quran yang suaranya luar biasa kayak tadi saudara kita. Insya Allah. Terakhir, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita menunggu waktu luang, kapan ada waktunya? Karena kita disibukkan dengan pekerjaan dan kegiatan. Tetapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Artinya di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, mari sempatkan, mari luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun seharinya hanya 1 ayat. Siap ibu? Ibu siap? Bapak siap? Siap, siap menghatamkan Al-Quran, Bu? Sampai akhir Ramadan siap menghatam Al-Quran, Bu? Siap? Nggak ada yang jawab. Berat Pak Ustadz. Beratnya kenapa? Soalnya di samping Al-Quran ada HP. Kalau saya tanya, Bu, kalau di depan kita ada HP, ada Al-Quran, mana yang mau dibuka, Bu? Pak, pasti larinya ke itu. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan berkah daripada peringatan Nuzulul Quran ini, Allah mudahkan kepada kita untuk kita bisa membaca Al-Quran. Allah berikan waktu luang kepada kita agar kita bisa membaca Al-Quran, insya Allah. Kalaulah kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di yaumil qiyamah nanti, maka jadilah ahlul Quran. Kalau kita tidak bisa menjadi ahlul Quran, maka jadilah orang yang belajar Al-Quran.
Kalau kita belum bisa untuk belajar Al-Qur'an, jadilah pembaca Al-Qur'an atau pendengar Al-Qur'an. Kalau kita masih belum bisa, jadilah pecinta Al-Qur'an sehingga kita mendapatkan bagian daripada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an kelak di yaumil qiyamah nanti menjadi syafaat buat kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jangan sampai kita tidak sama sekali ada berkaitan atau ada kaitan dengan Al-Qur'an. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya daripada nuzulul Quran adalah yuk kita kembali kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kalau lebih bagusnya kita pelajari Al-Quran sehingga Al-Quran bisa membimbing kita, menuntun kita ke dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara lomba azan, juara 3 jatuh kepada adik Robi. Juara kedua lomba azan jatuh kepada adik Noval. Dan juara pertama jatuh kepada adik Arki. Kepada Ustadz Aziz Hambalik dimohon untuk menyerahkan hadiah kepada adik-adik yang telah menjuarai lomba azan. Biar 3. Semangat ya, terus mengaji. Penyerahan lomba kedua yaitu lomba hafalan surah pendek. Juara hafalan surah pendek putra diperoleh adik Akasia. Juara 3. Juara 2 adik Rafa. Dan juara pertama adik Ahmad. Sebentar Pak, putra dulu. Ikan foto. Bapak. Pada Bapak Jurdin dimohon untuk mempersilakan untuk hadiah kepada adik-adik. Persa. Juara 3 dulu. Kasih di sana, kasih di sana.
Kasihan itu ya. Kesana Pak. Ya. Banyak. Juara ketiga diperoleh oleh adik Indri. Juara kedua diperoleh adik Lili. Dan juara pertama diperoleh adik Nini. Oke semuanya, alhamdulillah telah selesai kegiatan malam peringatan nuzul Quran ini, dari mulai sholat tarawih hingga sholat witir dan dilanjutkan dengan peringatan nuzul Quran, dan acaranya sudah selesai guys. Ini penyerahan hadiah terakhir. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.